kondisi itu sudah saya jelaskan. Jadi ini adalah pengembangan yang memang penerapannya ini pasti berbeda di dalam bahasa pemrograman lainnya, karena memang yang saya jelaskan ini adalah bagaimana penerapan dictionary di Python gitu ya. Jadi kenapa kok kemudian sebenarnya dictionary itu adalah hash map gitu ya. Jadi saya mau menjelaskan hash map juga. Nanti akan saya jelaskan. Jadi secara secara global aja hash map itu apa gitu kan ya. Oke, jadi kenapa dictionary? Jadi dictionary itu kita mau ngapain sih gitu ya? Mau belajar apa di dalam dictionary ini? Jadi ini yang pertama. Ini sasaran yang mau dicapai adalah kita, jadi kalian bisa menjelaskan, membuat dan mengakses dictionary. Jadi dictionary itu ada sebuah data struktur data di dalam Python. Kemudian kalian juga bisa menggunakan metode built-in untuk mengubah, mengcopy, kemudian juga melakukan iterasi pakai loops gitu kan, melakukan perbandingan dan membandingkan antara dictionary dan list, apa bedanya, kalian juga harus tahu itu. Nah, kenapa kemudian kita pakai dictionary? Kenapa nggak cukup list aja? Karena ternyata list itu punya kekurangan. Karena apa? Karena list itu kita hanya bisa mengakses list menggunakan nomor indeks. Tahu ya, bahwa kemarin kan sudah praktek bahwa pada saat kalian mengerjakan menggunakan list, itu untuk mengakses data pada list itu kalian mengakses melalui indeksnya, gitu kan ya. Nah, bedanya apa dengan dictionary? Gitu. Karena dictionary itu kita bisa mengakses nilai berdasarkan sebuah kunci, key, istilahnya key ya, bukan indeks lagi gitu kan ya. Jadi sebenarnya tuh penerapan dictionary di dalam Python itu adalah penerapan hash map. Ya, jadi atau disebut juga istilah dengan hash table gitu ya. Jadi itu adalah sebuah struktur data yang implementasinya menggunakan associative array. Kalian tahu array kan ya? Jadi dia disimpan dalam sebuah variabel gitu kan ya, punya banyak nilai, tapi disimpan dalam satu variabel. Makanya karena satu variabel dan dia punya banyak nilai, makanya kita perlu mengaksesnya pakai indeks untuk membedakan antara satu elemen dengan elemen lainnya dalam sebuah array. Jadi yang namanya hash map itu sebenarnya punya dua nilai. Nah, ada key dan kemudian ada value, gitu ya. Ada key dan ada value. Jadi setiap nilai yang disimpan dalam hash map itu merujuk pada key-nya. Jadi key-nya itu yang menunjuk value-value yang disimpan dalam sebuah hash map. Nah, penerapan hash map di Python ini menggunakan dictionary. Jadi dictionary itu adalah sebuah struktur data yang memang sudah di-embed-kan ya, makanya selalu saya katakan dari awal bahwa Python itu amat sangat memudahkan hidup pemprogramnya. Cuman jadinya itu tadi, karena memudahkan hidup, yang saya takutkan fundamental programming kalian nggak dapat gitu ya, karena implementasinya ke Python. Lain kok misalnya implementasinya ke bahasa C, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Tapi nggak apalah, yang penting pokoknya basicnya kalian seperti sequence, kemudian if dan for loop itu kuat dulu di situ gitu ya. Nanti ini pengembangan tentang list, kemudian array, kemudian hash map itu bisa, ataupun dictionary bisa kalian pelajari belakangan, disesuaikan dengan pemrograman yang mau dipakai. Tapi yang jelas adalah 3 fondasi dasar itu harus kuat dulu, sehingga kalau itu kuat kayaknya mau pakai bahasa pemrograman apapun it's okay. Makanya kenapa saya agak nggak masalah walaupun saya menjelaskan list dan dictionary langsung di Python, nggak seperti sebelum-sebelumnya di mana saya agak males kalau misalnya harus praktek di Python langsung, karena yang saya mau tangkap adalah fundamental logikanya dulu kalian.
tapi kita udah lewat mempelajari basicnya. Oke, sekarang kita masuk ke dictionary kembali. Ya, jadi informasi yang ada di dalam list itu nggak lengkap. Jadi tidak ada pembedanya karena kalian tahu di Python itu list itu kan bisa terdiri dari beberapa tipe data. Jadi ada tipe data string, ada tipe data integer, tipe data karakter atau tipe data pecahan itu bisa masuk dalam satu list yang sama gitu ya. Beda dengan array. Kalau array kan saya katakan bahwa dia harus satu tipe data yang sejenis. Jadi kalau integer semua nilai yang disimpan dalam sebuah array. Kalau list kan nggak gitu. Bisa tipe datanya bisa macam-macam disimpan dalam sebuah list. Implementasi di Python kan seperti itu ya. Nah, tapi kita tidak bisa membedakan. Ini ada gabungan gado-gado datanya, ada integer, kemudian ada string, terus apa gitu loh. Informasinya nggak jelas gitu loh. Apa sih sebenarnya apa yang disimpan dalam list ini tuh nggak jelas informasinya. Makanya kenapa muncul yang namanya ini ada keterbatasan list. Kok saya ngomongnya kecepatan, di-cut ya, bilang Bu, jelasinnya kecepatan. Inilah keterbatasan dari list, makanya muncul yang namanya dictionary. Nah, apa tuh dictionary gitu kan ya? Dictionary itu adalah struktur data yang bentuknya seperti kamus, makanya sebutnya dictionary gitu kan ya. Ada kata kunci dan kemudian ada nilainya. Kalian tahu kan kalau misalnya kata kuncinya, misalnya kalian pengen mencari, tahu kamus kan ya? Jadi kalian mencari kata kuncinya, misalnya di kamus kalian mau menggunakan misalnya mencari kata misalnya apa sih artinya pramuka gitu ya di kamus bahasa Indonesia gitu kan. Itu kan key-nya pramuka tuh, kalian nyari pramuka. Terus nanti di situ ada penjelasannya. Itu adalah value-nya. Analoginya kira-kira seperti itu. Jadi di dalam dictionary itu kata kunci harus unik sama seperti di dalam kalau misalnya kalian buka kamus gitu ya, nilai apa key-nya kan unik ya, nggak ada kemudian kok bisa nyari pramuka cuman ada beberapa banyak pramuka gitu kan, enggak, cuman satu kuncinya pramuka, penjelasannya yang bisa beragam gitu kan ya, nilainya bisa diisi apapun tapi kuncinya cuman satu, itu yang disebut dengan dictionary. Jadi ingat ya, bedanya apa dictionary dengan list? Kalau dictionary itu berisi pasangan nilai, jadi ada key, ada value gitu. Nina, kita menggunakan key, we use the keys to describe our data and the value to represent the data. Jadi key itu kita gunakan untuk menjelaskan data kita, sedangkan value itu untuk merepresentasikan data. Contoh konkretnya seperti apa sih? Nih contoh konkretnya. Kemarin saya udah nge-share ini ya. Buku dictionary-nya ya. Semoga sudah dipelajari juga sama kalian. Nah, ini contoh. Kelihatan kan ya, di sini ada instruktur. Ternyata kita punya nih tipe apa struktur data dictionary di mana dia punya tentang instruktur. Di sini ada namanya siapa, dia misalnya punya anjing gitu ya, hewan peliharaan, kemudian jumlah course yang diajarkan berapa banyak, kemudian bahasa favoritnya apa, gitu ya. Jadi ini key dan dictionary, gitu ya. Key dan value di dalam dictionary. Jadi misalnya key dan value itu dipisahkan dengan menggunakan koma. Oke, atau enggak saya biar ini enaknya langsung aja deh ya. Ini saya stop presenting dulu. Saya langsung sharing di Python aja deh. Oke, kelihatan ya? Share-nya udah kelihatan kan share screen-nya? Oke. Sekarang contoh nih dictionary ya.
Ini contoh. Jadi bedanya di awal nih. Kalau list itu kan kalian mendefinisikan list kosong kan dengan ini ya. Misalnya list kosong kan dengan ini ya. Tanda kurung siku. Buka tutup. Gitu kan ya. Nah, kalau kemudian dengan menggunakan dictionary itu gini. Misalnya saya punya dictionary tipe dana. Ya, dik gitu ya, atau kamus lah ya, biar ini. Kamus itu, dictionary itu dengan menggunakan kurung kurawal. Kalau list itu kurung siku. Nah, kalau kamus itu adalah, atau dictionary itu adalah apa namanya, kurung kurawal buka tutup. Jadi ini yang membedakan antara list dengan dictionary di awal. Di awalnya harus tahu dulu bagaimana cara mendefinisikan list. Kalau list kosong itu kan didefinisikannya dengan gini ya, biasanya kalian lakukan ini. Tapi kalau mendefinisikan sebuah dictionary yang kosong, awalnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya gitaran, ya udah, nggak error kan, karena memang tidak memunculkan apapun. Karena memang sedang kosong. Jadi kalau misalnya kita katakan untuk ngeprint gitu ya, print kamus gitu kan ya, kita menampilkan dictionary kita, ya pasti hasilnya adalah ini tadi, kosong. Karena memang dictionary kita masih dalam keadaan kosong. Atau kalau misalnya kita mau menampilkan list kita, ya pada saat kita run ya udah kosong kan nih list. Atau biar jelas misalnya kamus. Ini list, jadi biar tahu jelas. Nah, jadi ini posisi di mana definisi kamus dan listnya ini masih kosong. Saya hanya pengen supaya kalian tahu bahwa inilah yang membedakan deklarasi, perbedaan deklarasi list dan dictionary saat kosong. Nah, bedanya itu ya. Jadi kalian harus tahu bahwa ini saya masuk aja dictionary. Oke. Nih ya. Jadi kan harus tahu perbedaan antara list dan kamus atau dictionary. Kosong itu seperti apa gitu kan ya. Oke. Berikutnya, kalau misalnya kalian mau mendefinisikan nama pada list kalian kan seperti ini kan biasanya kalian buat ya. Code gitu kan ya. Misalnya kita punya code, kemudian true, kemudian ada 4, kemudian ada Python, sorry. Kemudian di sini ada false, kemudian dan lain-lainnya. Nah, ini kan sebenarnya pada saat kita menjelaskan ini kan kita apa ya, nggak jelas juga kan sebenarnya nih di dalam tree ini, apalagi listnya. Kalau misalnya listnya semuanya number gitu, mungkin kita masih tahu, masih bisa mendeskripsikan datanya apa. Cuman kalau gaduh-gaduh gini kan pusing juga kita nih. Sebenarnya listnya ini menggambarkan apa gitu. Itu yang membedakan antara list dengan dictionary. Makanya kenapa muncul dictionary, karena ternyata dengan dictionary kita bisa menjelaskan data kita seperti apa. Contoh ya, tadi saya katakan, nah ternyata yang kita simpan dalam list ini sebenarnya adalah data dari instruktur, seorang instruktur. Misal, ingat ya, pakai kurung buka dan tutup. Dia punya nama misalnya name, jadi ada key, ini adalah key. Ya, kalau key-nya itu merupakan tipe data, jadi key, ini key, kemudian titik 2 dilanjutkan dengan value-nya. Perlu diperhatikan bahwa key dalam dictionary itu harus number dan string. Jadi harus number dan string gitu kan ya. Biasanya numbernya juga integer. Jadi
Makanya ini adalah key-nya. Key kemudian dilanjutkan dengan titik 2. Nah, titik 2 ini adalah value-nya. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa oh ternyata ini bagian dari kalau misalnya apa ya? Record juga sih sebenarnya. Nah, terus kemudian ini hewan peliharaan ya misalnya. Dia owns dog, dia punya hewan peliharaan, namanya siapa sih misalnya. Apakah dia punya hewan peliharaan? Ya, true. Kita bisa, ini kan gabungan tadi tuh. Datanya boolean. Ternyata true ini adalah bahwa dia si instructor code ini punya hewan peliharaan. Kan kok misalnya tadi list kan kita nggak jelas tuh kan apa ya. Kemudian misalnya, nah ini jumlah pelajaran yang diajarkannya 4. Nah, kan kalau ini kan jelaskan. Oh, ternyata 4 ini kok di list tadi kan itu cuma menjelaskan ini 4 aja tanpa kita tahu apa. Tapi dengan dictionary itu kita bisa mendefinisikannya. Ingat ya, dictionary itu pakai kurung kerawal bukan kurung siku. Misalnya di sini Python, nah, kan jelaskan, oh bahwa ternyata Python itu ada favorit language-nya dia, gitu kan ya. Apakah dia hilarious orangnya? Ternyata enggak. Nah, udah. Nah, selesai. Kita mendefinisikan ini. Nah, gimana kemudian kalau kita ingin menampilkan isi dari sama? Kan kita tinggal print aja ya. Print, kalau list kan gini kan ya. List, gini kan. Nah, ya pasti instructor tadi ya. Kamus, isinya apa sih? Kita pengen tahu kan. Instructor, jadi gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi cara memunculkannya adalah seperti itu. Kita sama seperti list, kita tinggal menyebut nama dictionary-nya aja, maka akan muncul apa maka akan muncul nah ini kan. Jadi akan muncul ini. Ya, sama seperti list, kita tinggal menyebutkan aja apanya gitu kan ya. Nah, terus gimana cara kita mengakses nilai di dalam dictionary kita gitu kan ya. Nah, cara mengakses nilainya ya bisa ini, misalnya kita mau mengakses misalnya nama instruktur ya. Nama instruktur kamus, misalnya nama instruktur. Ya, tinggal kita inikan saja menggunakan, tetap mengaksesnya pakai kurung siku ya. Mengaksesnya tetap menggunakan kurung siku.
Misalnya apa sekunya name ya. Nah, jadi seperti ini. Run. Nah, kan kita tahu nama instrukturnya adalah cold. Jadi seperti itu. Sama kalau list kan misalnya kita nol ya, aksesnya kan seperti itu. Nah, code. Ini dengan menggunakan key-nya. Dan ini adalah contohnya dengan menggunakan key-nya. Jadi kalau misalnya kita mau print lagi, apa misalnya favorite language gitu ya. Instruktur, kita tinggal nyebut namanya aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi itu yang membedakan, ini basic dulu ya. Saya hanya ingin kalian belajar dulu dari awal membedakan apa bedanya antara list dengan dictionary. Kalau list itu kan diaksesnya merujuk pada indeksnya. Tapi kalau misalnya dictionary yang kalau misalnya kita mau mengakses key-nya dulu ya. Key-nya dulu itu kita merujuk pada kita pengen tahu value-nya itu kita merujuk pada key-nya. Biasanya kalau kita menyebutkan key-nya itu biasanya nanti semua semua value-nya bisa dimunculkan di dictionary-nya itu seperti itu. Apakah kemudian Bu kalau misalnya isi dari dictionary emang cuman boleh satu ya gitu kan ya? Boleh nggak sih isinya lebih dari lebih dari satu gitu kan? Oh boleh misalnya. Bisa tadi nih ya. Kita mau nih kita coba lagi. Misalnya ada siswa deh ya. Siswa kemudian ada nama tadi kan ya. Misalnya Siska gitu. Kemudian di sini ada umur. Misalnya 25. Nah, misalnya dia punya hobi nih si Siska. Hobinya banyak ternyata. Ada membaca, kemudian hobinya ada traveling, ya mungkin terus ada lagi shopping gitu ya, misalnya hobinya. Boleh nih, value-nya banyak kan, nggak harus ini. Kemudian apalagi alamatnya dia di Bandung misalkan, ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau kemudian menampilkan lagi ini siapa si Siska ini gitu ya, print data siswa gitu ya, apa sini gitu, data siswa ya udah kita munculkan aja misalnya seperti ini ya, munculkan. Nah hobinya apa ingat ya, jadi artinya tetap pada saat kita boleh nggak sih ini kita mengisikan lebih dari satu nilai dalam dictionary, boleh-boleh aja. Nah ini buktinya gitu kan ya. Nah ini buktinya nih, boleh-boleh aja dilakukan gitu ya. Sebentar oke, kita bergerak di berikutnya. Nah, ini kan kalau kita memasukkan data di dalam dictionary secara manual satu-satu gini ya, kita juga
bisa menggunakan konstruktor, jadi kita pakai function built-in yang ada di dalam dictionary gitu ya. Jadi membuat dictionary menggunakan konstruktor. Ya, konstruktor itu contoh misalnya di sini buah deh ya. Oh, warna buah nih. Kita pakai ini function dict. Dict itu ada konstruktor ya. Jadi dict ini adalah konstruktor yang apa ya? Yang disediakan oleh Python untuk membuat sebuah dictionary. Jadi bisa aja misalnya jeruk itu adalah kuning warnanya misal. Kemudian apel itu apa sih warnanya merah ya. Kemudian oranye deh ini deh, biar nggak ini. Kemudian ada pisang itu warnanya kuning. Nah, ini kalau misalnya kemudian kita cek, nah ya, ingat ya, kita lihat mana yang dianggap sebagai key, mana yang dianggap sebagai value. Print warna buah misalnya. Nah, ini contohnya. Jadi ternyata jeruk itu dianggap sebagai sebuah key. Dan isinya adalah, value-nya adalah orange. Apel itu adalah key dan value-nya adalah merah. Jadi seperti itu. Saya udah tahu ya, kalau misalnya mengakses nilai dari dictionary itu lewat key-nya. Jadi bisa seperti itu. Nah, bisa seperti ini. Bisa juga kalian menggunakan function get yang ada di dalam. Jadi bisa kayak gini nih. Print nama sama dengan ya kalian bisa pakai instructor dot get kemudian nah bedanya apa kan harus tahu ya nih tadi nih ya nih di atas kuncinya main kemana. Nah kalian harus tahu nih bedanya apa. Kalau pakai function get itu berarti kan harus pakai tanda kurung ya, bukan kurung kurawal. Bukan kurung siku. Kurung siku itu kalau misalnya kalian menyebutkan langsung key-nya seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan function get, ya pokoknya function itu kan selalu diikuti oleh tanda kurung buka tutup gitu ya. Dalamnya ada parameter. Nah, ini adalah parameternya. Gitu aja. Ini kan fungsi ini, nama fungsi ini adalah parameter yang kita sertakan pada saat kita manggil fungsi built-in get yang ada di Python. Jadi seperti itu. Oke, contohnya ya. Terus gimana kalau kita mau ngakses misalnya tadi ini pakai pengulangan gimana Bu caranya? Nih, kita coba ya. For aksesnya pakai key-nya. Key in misalnya apa? Tadi warna buah. Gitu kan. Print, kalau misalnya kita print key kira-kira outputnya apa ya? Kita kasih ini kosong deh biar tahu. Nah, lihat. Kalau kita seperti ini, berarti yang dimunculkan itu adalah jeruk, apel, pisang. Terus kalau misalnya kita mau memunculkan sama value-nya, gimana caranya? Ini ya, contoh ya. For key value in warna buah. Jadi sebut key sama value-nya. Terus print. Saya nggak tahu, ini ada format untuk menampilkan string di dalam Oracle lagi di dalam Python ya. Print S itu berarti nanti adalah
ini adalah key-nya, tanda titik 2, kemudian adalah jadi penempatan. Print S itu nanti formatnya penempatannya seperti itu. Kemudian ada formatnya, kita tinggal masukin key, value. Nah, jadi ini harus sama dengan apa yang ditera di sini ya, seperti standar, seperti biasa penggunaan for kan udah tahu lah ya. Nah, nanti key ini akan mereplace posisi %S yang ada di sini, menggantikan tempatnya. Yang file ini akan memposisikan di %S yang sini setelah tanda titik 2. Jadi sebenarnya %S ini untuk menunjukkan variabel yang disebutkan setelahnya. Jadi ini format memunculkan sebuah nilai string di dalam di dalam Python. Jadi kita run ya. Nah. Oh, sebentar. Oh, sorry. Ini saya lupa. Itemsnya harus dimunculkan. Sorry, ini bedanya. Kalau ini kan hanya memunculkan key-nya aja, ini karena kita memunculkan value-nya juga, jadi kita harus ini. Ya, jadi itu bedanya. Jadi saya ini dulu, biar kalian nggak ini. Karena kita juga mau memunculkan itemnya, jadi makanya kenapa kita harus nih, lihat ya bedanya ya. Kalau kita memunculkan key dan value, maka kita harus merujuk pada itemsnya. Key val, ini di Python. Tapi kalau misalnya untuk key-nya aja, kita pengen tahu key-nya kita punya key apa aja sih dalam sebuah dictionary. Nah ini, akses di key in itu. Jadi seperti itu. Nah, dictionary dan list itu sama seperti dictionary sama seperti list, dia adalah mutable. Jadi artinya selama program dikerjakan, program berjalan, dia bisa dilakukan perubahan. Yang enggak itu kan string kemarin ya. String itu kan adalah sebagai satu packet array, tapi dia immutable data. Jadi artinya tidak bisa diubah. Nah, kalau dictionary itu sama seperti list, dia bisa dirubah. Nah, sekarang perhatikan lagi tadi nih contoh. Masih di sini lagi kan. Terus gimana kalau misalnya ini kan tadi key sama value-nya ya. Ini kan key-nya aja nih. Ini key-nya aja. Oke, bentar. Dia menampilkan key suatu dictionary. Ini adalah menampilkan jadi seperti ini ya. Nah, terus kalau misalnya mau menampilkan nilai gimana? Nilainya aja dalam sebuah dictionary. Ini kita bisa menggunakan, ini saya ya, print 02 aja. Kita bisa for file in warna buah values ya. Nah, baru kemudian kita print filenya seperti ini. Kita cek. Nah, nah ini kan lihat yang bawah ya. Jadi di sini kita lihat yang terakhir ini kita hanya memunculkan nilainya, value-nya dalam sebuah kamus dictionary. Nah, kalau ini tadi kita memunculkan dua, key dan value-nya, ya kan? Nah, kalau yang ini tadi kita memunculkan key-nya aja. Gitu ya. Jadi seperti ini. Oke.
Ini nanti akan saya share ke kalian. Jadi ini saya hanya mau membedakan kalian dulu basicnya bahwa ini loh bedanya dictionary dengan list. Kalau list kan pasti dengan indeksnya. Tapi kalau misalnya kita mengakses dictionary, mengakses nilai dalam sebuah dictionary, kita menggunakan key-nya. Karena dictionary itu memang terdiri dari dua pasangan nilai, key dan value. Jadi key itu selalu merujuk pada nilai-nilainya. Atau nilai itu disimpan berdasarkan sebuah key. Itu kalau di dictionary. Kalau di list kan enggak. Makanya kenapa dia hanya diakses melalui indeksnya. Oke ya, kalian sudah. Jadi tahu bedanya ya, kalau untuk mengakses nilainya, sebuah nilai saja, value dalam sebuah dictionary, kalian menggunakan function values. Cuman kalau misalnya mau mengakses key dan value, ya jadi seperti ini, jangan lupa. Ini tadi ya, mana? Jangan lupa nih ya, nih. Dan ini ada items, pakai function items. Tapi kalau misalnya mau mengakses key-nya aja ya pakai key ini, jangan lupa. Print key. Itu udah langsung ini, apa, akses key di dalam Python. Ibu mau nanya. Itu kan yang key itu kan dia apa namanya langsung for key in warna buah. Kalau yang value kok itu ada belakangnya ada setelah warna buahnya kok ada values-nya lagi, Bu? Kan yang mau dirujuk nilainya. Sebenarnya bisa juga seperti ini. Sebenarnya bisa kita pakai ini nih. Dot keys, boleh seperti ini. Cuman kalau misalnya kita tidak menyebutkan keys-nya, maka dia default-nya yang dirujuk adalah key-nya. Sama kan output-nya. Jadi kalau key ini berarti kita merujuk yang mau ditampilkan adalah key-nya. Ini jeruk, apple, pisang itu kan key ya. Ini kan jeruk, titik 2. Pokoknya yang sebelum tanda titik 2 di dictionary itu adalah key. Makanya kalau misalnya kita mau mengakses key, itu kita pakai function keys. Tapi kalau misalnya tidak disebutkan, ini nih fungsinya tidak disebutkan seperti tadi saya ketikkan tadi kan, sebelumnya kan, maka dia defaultnya adalah yang dicetak adalah key-nya. Tapi kalau misalnya kalian ingin merujuk nilainya, nilai kan ini nih, ini bedanya nih kan tampilannya beda. Ini kan key-nya, ini nilainya. Kalau yang mau dirujuk adalah nilainya, berarti menggunakan function values. Nah, kalau mau dua-duanya semuanya, ya berarti pakai ini, items. Gitu bedanya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi defaultnya kalau nggak saya sebutkan function keys, ya defaultnya adalah dia akan menampilkan key-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke metode yang bisa kita akses dengan menggunakan dictionary dalam Python. Jadi ada beberapa metode gitu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode itu apa ya? Ya fungsi built-in gitu ya. Metode ada fungsi built-in yang ada dalam Python. Oke, sekarang kita mau cek ya. Sekarang ini ya, dictionary method. Nah, yang pertama itu adalah clear. Nah, jadi metode clear ini digunakan untuk menghapus atau mengosongkan sebuah dictionary. Jadi misal tadi ya kita punya apa nih warna buah ya di sini ya. Nah, warna buah ya. Warna buah coba nih ya kita lihat ya. Print. Warna buah.
Ada kan? Nah, sekarang kita mau ini warna buah clear. Kemudian kita print lagi warna buah. Nah, kosong kan? Jadi perintah clear ini digunakan untuk mengosongkan sebuah dictionary. Jadi kalau kita ingin mengosongkan dictionary ya kita gunakan metode clear. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita mau copy nih ya. Copy itu untuk mengcopy data. Mengcopy data dari sebuah satu dictionary ke jadi seperti kita mengkopikan data kita. Jadi contoh nih ya. Bisa kita buat karena ini udah kosong, kita buka yang baru lagi dictionary. Ini ya, kita pakai konstruktor buatnya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 3. Coba print D. Ini kan kosong ya sekarang ya. Warna buahnya udah kosong karena udah dikasih ini tadi. Nih, jadi print D ini kan ini kenapa kosong 2 kali, dicetak kosong 2 kali ya? Karena kan warna kan tadi kan kita udah menjalankan ini kedua kalinya ya. Yang pertama kan udah dikosongkan si warna buahnya. Jadi makanya dia kosong di sini. Nggak ada lagi. Kecuali kalau misalnya kita mau menjalankan ini dulu. Ya kan, kemudian kita jalankan lagi ini, nah itu baru muncul lagi gitu ya. Nah ini print DD-nya kan ini kan, lihat nih, kita membuat dictionary baru, sekarang key-nya adalah A, B, C, nilainya 1, 2, 3. Nah sekarang kita mengkopikan isi D ke C. Jadi C itu juga ada dictionary gitu ya, jadi D copy gitu ya, jadi seperti copy paste gitu ya. Sekarang kita print ini C sama dengan, jadi kita kasih gini biar tahu bedanya. Ini adalah D sama dengan, nah gitu kan. Nah lihat ya, ini kan D, ini C, jadi copy, jadi mengcopy. Ya kalian tahu lah ya namanya copy kan seperti ini, copy paste. Ini kenapa kosong-kosong tahu ya, karena ini kan dijalankan 2 kali. Kan tadi terakhir kan dia sudah di clear, udah kosong, begitu dijalankan 2 kali ya print ya jadi kosong, jadi nggak ada datanya karena sudah di clear. Tadi get udah ya, sudah dijelaskan tadi fungsi get untuk mengambil data, nih kan get udah ada ya. Nih, bisa kasih fungsi get. Function get menampilkan value. Menampilkan value berdasarkan key. Ya kan, berdasarkan key-nya. Jadi kan udah tahu kan, nih mengcopy nilai, jadi function copy. Mengcopy dictionary D ke C. Nilai ya dictionary semuanya. Ini kalau clear itu kan function clear mengosongkan
dictionary. Oke. Nah, sekarang tadi udah ada copy, sekarang kita 3 ini adalah pop. Jadi function pop ini digunakan untuk menghapus data dalam dictionary berdasarkan key-nya. Jadi tadi kan kita dari yang print D ya. Nah, ini print, kita taruh print C deh ya. Print C gitu ya. Kan tadi sama dictionary-nya juga ya. Nah, kita masukin C pop. Pop yang mau kita hapus misalnya A. Nah udah. Nah, kita cari lagi print C sama dengan ya kan? Sekarang pop. Nih lihat, nih hasilnya. Ini hasilnya bahwa nilai apa namanya? Nilai C dengan key A dictionary-nya itu terhapus. Sekarang gimana? Apakah kan tadi kan copy tuh, karakteristiknya gimana sih kalau misalnya kita copy di ini D-nya harusnya kan D-nya nggak berubah. Nah, tetap ya nggak ngaruh karena copy. Jadi kalau misalnya mau rubah-rubah C-nya ya udah tetap aja C yang berubah, cuman D-nya tetap sama. Jadi nggak berdampak. Jadi dia walaupun kopinya tuh tidak merujuk ke address-nya, cuman ya udah copy paste ke address-nya si C. Jadi lepas. Jadi seperti itu ya. Ini kan sudah tahu kan pop ini function pop. Function pop menghapus key value, menghapus ya key value dalam dictionary berdasarkan key. Ya karena kan yang disebutkan kan key-nya yang mau dihapus yang mana, nanti semuanya kehapus. Termasuk juga value-nya. Jadi seperti itu. Ini pop. Oke, sekarang metodenya ya. Ini yang keempat kita pakai update. Jadi update itu adalah mengubah apa ya? Mengubah nilai, pasangan nilai dan dictionary dengan menggunakan dictionary lainnya. Contoh nih ya. Kita punya kita konstruktor aja. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Nah, demikian ya. Nah, terus kita punya, nah ini adalah dictionary kosong. Sekarang kalau misalnya kita lakukan s update f gitu ya. Ini kita print dulu di awal biar kalian nggak ini. F S gitu ya. Ini setelah diupdate ya kita coba. Nah ini kan, oh ini kasih ini dulu deh.
Nah, kita lihat ini. Nah, ini F nih, awalnya kan F. S adalah kosong. Begitu perintah update, nah ini kan ada nih. Dirubah, update. Sekarang kalau misalnya kita berikan perintah ini gimana? S, A, S, A misalnya bisa ya. Kita lakukan ini, kemudian kita print lagi S-nya, hasilnya apa? Biar kalian tahu. Nah, berubah kan ya? Cara mengubahnya. Merujuk pada key. Pokoknya kalau mengubah value, rujuk pada key aja. Terus kalau misalnya kita lakukan perintahnya lagi gimana? Update gitu ya, biar kalian tahu bedanya apa. Entah, jangan-jangan nanti kalian nggak tahu bedanya dengan copy gitu kan. Kalau update kan merubah. Lihat nih ya, kita udah rubah kan, kita rubah, kemudian kita update, balik lagi ya. Jadi seperti itu. Fungsinya update. Jadi mengubah pasangan key value dengan data dari pasangan key value lainnya. Jadi seperti itu. Ibu berarti update itu buat mindahin key value-nya ke variabel lain gitu, Bu. Bukan update, bukan mindahin, buat ngubah. Ini kan contohnya, bukan mindahin, buat mengubah. Jadi mengubah berdasarkan yang pasangan yang lainnya. Jadi misalnya gini, ini kan kita kan tadi kan udah nih, kan tadi kosong kan awalnya kan. Kita update kan, pakai yang F. Kemudian nih, S-nya seperti ini kan. Nah, bentuknya seperti ini nih. Nah, kemudian kita rubah dia nih. Yang pertamanya, key pertamanya kita jadikan isinya TXX. Hasilnya ini kan, kita print kan. Tapi begitu kita menggunakan update lagi, sesuai dengan yang nilai F di sini, dengan dictionary lainnya, ya nilainya berubah kan, seperti yang F. Gitu. Jadi update itu mengubah suatu dictionary, tapi berdasarkan pasangan value dari dictionary lainnya. Jadi seperti itu. Tapi F-nya tetap sama, isinya tetap sama, Bu. Kenapa? F-nya tetap sama isinya. Nggak dengar saya, soalnya nggak dengar, saya agak pelan. F-nya tetap sama isi dalam variabel S-nya, F-nya. Oh iya, sama dengan seperti yang ada di F, karena kan update-nya dengan menggunakan dictionary F. Jadi makanya dia mengubahnya satu gelondongan ini dengan dictionary F. Jadi seperti itu. Nah, sekarang coba ya. Ntar kita coba latihan sederhana dulu. Sebentar ya azan, kita nunggu azan selesai dulu bentar ya. Baik, Bu. Lagi azan, nunggu azan dulu sebentar aja.
Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi gini nih. Jadi yang berikutnya adalah sebentar. Nah, ini ya. Jadi yang berikutnya di sini adalah misalkan ya ada sebuah dictionary gitu ya. Ini quote jangan saya markdown aja. Nah, ini ada dictionary ya, dictionary gitu kan ya. Sebentar deh, bentar. Ini di-cut dulu deh. Misal nih soal ya, contoh soal. Misalkan diberikan terdapat dictionary berikut. Sengaja gini ya. Nah, bisa gini ya. Ini ya, berikut nih hanya ada donation ini dictionary-nya. Gitu ya. Nah, oh ini di sebentar. Baca dictionary sebagai berikut. Mana tadi ya? Sebentar, saya pakai ini aja donation. Biar ngitungnya gampang. Nah, jadi ada dictionary kan ya. Jadi hitung jumlah donasi dari donasi yang diberikan ya yang telah diberikan. Jadi yang maksudnya telah diberikan itu adalah total donasi yang diterima semuanya. Ini kan ada si Sam ngasih 25, Lena 10, Chuck 10, Linus 5, Stan 150, Lisa 50, Harrison 10 gitu kan. Jadi disuruh menghitung jumlah donasi yang telah diberikan gitu kan. Gimana cara ngitungnya? Berarti kan kita merujuk pada value ya. Ya kan, pada value-nya kan yang dirujukan, bukan pada key-nya dong, karena key-nya kan Sam, Lena gitu nggak mungkin dijumlahkan gitu kan ya. Jadi karena katanya sudah diberikan dictionary-nya, ya udah kita taruh aja di sini dictionary-nya ya kan. Nah, kemudian kita print dulu deh donation. Aduh. Nah, ya kan kita print aja dulu deh donation-nya ya kan. Udah kan nih kan. Sum-nya seperti ini. Sum 25, Lena 10. Oke. Terus kita definisikan dulu total donasi itu adalah 0. Ya kan? Kita harus siapkan karena mau menghitung total donasinya kan. Nah, kemudian kita pakai pengulangan, jelaskan. For donasi in donation.value ya, kita merujuknya pada values tadi. Udah tahu kan? Nah, gimana ngitungnya ya? Total donasi sama dengan total donasi tambah donasi. Kan gini ya. Nah, kan pasti nanti munculnya kan nih kok misalnya kalian tadi kan print nih, sebelum saya kasih perintah ini deh ya. Ini kok misalnya kita print donasi gitu ya. Biar kalian tahu caranya gini caranya. Nah, ini kan munculnya value-nya nih. Ya, berarti kan udah total donasi. Nah, sekarang di luar kita tinggal print jumlah donasi. Sama dengan adalah apa nih? Total donasi. Nah, gitu. Coba kita hitung. 25 tambah 10, 10, 45.
45 tambah 200. Terus 45 tambah, iya benar, 260 ya. 155. 30, 50, 50, 200, 260 benar. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang tugas kalian untuk nge-explore di rumah nih ya. Explore di rumah. Sekarang kalau misalnya, semisalnya ini ternyata Sam nggak sekali ngasih donasi, dia ngasihnya beberapa kali, ada 10, ada 20 misal, kan boleh kan? Tadi kan contohnya kan gitu ya. Nah, ini kok misalnya kita run, nah ini kan bisa nih, tapi error. Nah, ternyata nggak bisa kan berarti kan? Jadi proses yang tadi ini hanya bisa dilakukan kalau value-nya hanya 111 untuk setiap key. Nah, kalau misalnya kemudian value-nya banyak ini ternyata nggak bisa nih dilakukan, ya kan? Betul nggak? Nah, berarti karena ini dianggapnya sebagai sebuah list soalnya. Jadi ini adalah list dalam sebuah dictionary. Hati-hati, kalau misalnya dia list berarti kan diasumsikan dia sebagai sebuah indeks tetap. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nggak bisa kan? Nah, itu. Jadi gimana caranya? Nah, itu kalian pikirkan. Nah, sekarang nih, bisa nggak sih kita mengakses misalnya print, apa tadi sih? Donation ya. Print donation, donations, kemudian, oh salah, sum. Nah, kan hasilnya kan cuma 125 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau merujuk pada kita nulisnya gini gimana ya? Ini kita namanya juga ini kan, saya mengajarkan kalian untuk explore. Namanya explore tuh bisa apapun. Nih, kan tadi sistemnya kan ada asumsinya kita sudah membuat ini kita rubah sebentar ya, donation sumnya berarti kita buat tadi 25 10,5 ya, 0,5 ya deh. Nah gini ya kan, pada saat kita print donasi sum, toh kok sum aja berarti semua value dimunculkan, tapi kok misalnya kita memunculkan sum, key-nya sum, tapi kita mau merujuk pada indeks yang ke 0, berarti dia munculkan 25. Terus kalau misalnya kita rujuk pada yang kedua gimana ya? Yang dimunculkan apa nih? Gitu kan. Nah, tahu ya? Nah, jadi kalau gitu, kalau misalnya sum-nya punya seperti ini, yang lainnya 111 gini, berarti harusnya kalian tahu ya, gimana cara untuk menghitung total donasinya. Ternyata ini hanya bisa dilakukan, kayak gini nih, ini hanya bisa dilakukan kalau setiap key hanya punya satu value seperti ini. Tapi misalkan si sum ternyata dia melakukan donasi nggak cuma sekali, tapi di sini contohnya ada 3 kali dia melakukan donasi. Nah, terus gimana caranya untuk menghitung semua total donasi yang ada, kan gitu ya. Nah, itu silahkan kalian berpikir. Ternyata untuk mengakses nilai-nilai ini harus pakai indeks. Sekarang pikirkan. Itu ada PR kalian untuk pikirkan, jangan saya semua. Nanti kalian nanti yang bisa saya aja gitu kan ya. Saya mau kalian juga bisa melakukan ini. Jadi gimana caranya gitu. Silakan pikirkan di rumah. Nanti di pertemuan berikutnya nih saya tagih ya. Harus ada jawabannya. Gitu ya. Gimana caranya? Ini nanti saya share. Oh, ini deh saya tambahin insert ya. Insert cell above. Biar tahu. Ini. Kita ubah dictionary
di atas diubah. Diubah yaitu ya. Ini kita ubah insert cell below, kita ubah tadi ya. Nambahin semnya di sini. 10,5. Nah, ini markdown deh. Nah, ini kan. Perhatikan program berikut ya, perhatikan programnya. Ini kita copy. Kita copy ya. Sumnya kita tambahkan. Ada 10, ada 5. Error kan? Nah, ini tugas kalian untuk perbaiki. Nah, ini kan perbaiki. Program berikut agar hasilnya benar. Agar outputnya benar. Ya. Jadi ini tugas kalian nanti. Gimana caranya? Nah, ini contohnya. Ternyata bisa nih ngaksesnya pakai indeks. Ingat ya. Karena kalau misalnya kalian gini loh. Dictionary kalau kemudian dia punya banyak value seperti ini, contoh saham atau contoh-contoh yang tadi saya berikan di atas gitu kan. Ada tuh beberapa yang punya tadi yang mana sih yang hobinya kan ada nih banyak nih kan membaca traveling. Berarti kalau misalnya gini nih dianggapnya sebagai sebuah list. Jadi ada list dalam sebuah dictionary. Nah, aksesnya gini tetap namanya juga list berarti aksesnya pakai indeks. Hanya kita sebutkan key-nya. Nah, aksesnya tetap pakai indeks. Nggak mungkin nggak, namanya list itu di mana-mana aksesnya pasti berdasarkan indeksnya. Nggak mungkin enggak. Jadi seperti itu. Oke, ini PR ya buat kalian nih. Perbaiki program berikut agar outputnya benar. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aduh. Oke, sekarang
Contoh lagi ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, bisa. Ini masih contoh soal lagi nih. Contoh soal. Nih, masih contoh soal ya. Nah, bisa terdapat 2 buah list. Ya, ada 2 buah list. Tes yang pertama, list 1 itu adalah, list seperti ini kan, misalnya tahu ya, ini adalah singkatan dari negara bagiannya Amerika. Misal, oh ini salah, nggak ada itunya. Nah, ini list yang pertama, list 1. Terus kemudian ada list 2. List 2 itu isinya adalah California, kemudian ada New Jersey, ini adalah Rhode Island. Nah, ya kan? Ini ada list yang kedua. Nah, ada 2 list nih. Buat dictionary berdasarkan list dua list sehingga menghasilkan dictionary sebagai berikut. Misalnya ada dictionary list. Ya, bisa di sini dari listnya seperti itu. Jadi bisanya seperti ini. Ini adalah California. Jadi kita membuat list ya dari dictionary. Kemudian di sini aja New Jersey. Kemudian ini ada RI itu adalah Thailand. Nah, seperti ini ya. Nah, gimana caranya? Jadi kita udah punya 2 list kan nih kan. Kita punya 2 list nih ya. Saya copy di sini. List 1, list 2. Kita punya 2 list. Jadi kalau misalnya kita print, list 1. Sebentar. Sebelumnya kalian ada kuliah nggak sih kok hari ini? Nggak ya? Enggak, Bu. Oh, jadi kalian pagi tadi nggak ada kuliah berarti ya? Enggak, Bu. Cuman Alpro doang, Bu. Oh, oke. Nih ya, print list 1, list 2. Jadi kalau misalnya kalian, nah ini kan gini ya. Kita sudah punya. Nah, sekarang gimana untuk menghasilkan ayo kira-kira gimana? Ada yang tahu nggak caranya gimana?
Bu, mohon maaf, suara ibunya nggak ada, Bu. Oke.
kita bisa menggunakan ini juga. Ya, kita bisa menggunakan ini. Ini saya kasih kalian berbagai macam cara untuk melakukan gimana kok misalnya kita punya list jadiin apa? Dijadikan sebuah apa namanya? Dijadikan sebuah dictionary. Atau misal kalau bentuk listnya seperti ini, misalnya list ya, ada CA, kemudian di sini ada California, ini kalau misalnya 2 itu sudah kita bisa seperti ini atau ya gini. Jersey bisa kayak ini ya. Berarti kita kemudian nah seperti ini, kemudian kita mau mengubahnya menjadi dictionary. Ini nggak mau masuk ya.
Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kalian bisa mengubahnya, bisa juga pakai gini. Misalnya kalian udah punya list ya, ini list ya. Ini list tapi listnya terdiri dari 2 kolom. Jadi bentuknya ini sebenarnya seperti matriks. Ini adalah baris 1, baris 2, baris 3. Jadi punya 3 baris 2 kolom. Ini bentuknya kayak matriks nih. Saya belum ngasih ini ya. Belum ini ya. Belum ngasih tugas untuk list ya yang terdiri dari banyak kolom ya. Nanti ya saya kasih tugasnya. Jadi ini tahu kan ya. Jadi ini kalau misalnya kita rubah dalam bentuk matriks nih ya, saya kasih contoh. Bentuknya seperti ini nih. Kalau misalnya matriks, tahu kan matriks ya, California. Nah bentuknya ini seperti ini nih. NJ. Nah New Jersey, tahu kan matriks kan? Nah ini bentuknya gini, dua kolom, matriks 2 kolom. Rhode Island. Nah ini kan matriks, jadi kalau misalnya saya kasih tanda petik, nah ini contohnya nih. Nah kira-kira listnya itu menggambarkan matriks sebenarnya. Nah seperti ini. Nah seperti ini nih. Kira-kira matriks berapa? Ini matriks 3 baris 2 kolom kan? Nah tapi kalau misalnya ada lagi misalnya ya. Misalnya sebentar. Saya coba lagi deh sebenarnya, bukan enggak. Bentar. Contoh misalnya saya punya misalnya matriks amat misalnya dalam bentuk list ya, misalnya 1 2 3 1 2 4 gitu ya. Terus yang ini adalah 5 4 7 8 kan. Terus nah ini kan berarti apa nih, ini matriks 3 2 baris 3 kolom. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk matriks seperti ini. Nah, tahu ya? Jadi seperti ini. Nanti deh, habis ini saya jelaskan. Ini kan matriks nih. Asik juga nih saya kalau misalnya mau ngeliat ini dalam kolom gitu ya. Tapi inventasnya dengan menggunakan list bolehlah. Nanti saya kasih tugas kalian ya. Nah, kalau misalnya ini mau dirubah dalam bentuk dictionary, berarti kita harus menyediakan dulu tempat untuk dictionary. Dictionary kosong kan, harus mendefinisikan dulu, jangan lupa. Nah, terus nanti kita bisa menggunakan pengulangan. Group, kemudian ada value-nya. Kemudian in list gitu ya. Group itu maksudnya key ya. If group not in, kalau misalnya dia nggak ada di dict, kan key itu kan harus unik. Kalau nggak ada ya berarti dia update. Dia update, tahu ya. Update. Yang diupdate apanya? Key-nya, berarti ditambahkan key-nya. Key sekaligus dengan value-nya. Tadi tahu ya, update itu kan tambahkan dengan value sekaligus. Tapi kalau misalnya dia sudah ada key-nya, berarti yaitu group, kemudian append, tinggal tambahin aja, tinggal nambahin value-nya gitu. Ini biar nggak ini deh, key deh nih ya, key. If key not in, maksudnya nih key itu yang pertamanya, group, update group key nih ya. Kemudian nah, seperti ini, maksudnya seperti itu. Jadi algoritmanya adalah, jadi gini kan, kita print ya, print dict sama dengan, nah ini kan jadikan seperti ini kan, tadi kan bentuknya seperti list, ini kan list ya. Nah sekarang kita rubah bentuknya seperti ini. Ini adalah apa namanya, dictionary. Jadi gini, kalau misalnya key dan value dalam list, ini kan pasangan nih. Kan kalau misalnya dictionary kan pasangan nilai kan, key dan value. Jadi makanya seperti ini. Kalau key dan value in list, ya kan, maka yaitu tadi, kalau misalnya key not in dict gitu kan ya, kalau key-nya nggak ada di dalam dict ini, belum ada dalam dictionary-nya, maka update, ubah gitu kan. Tapi kalau misalnya makanya ngubahnya apa? Nih nambahin key sama value kan. Nah, tapi kalau misalnya key-nya udah ada, kan key dalam dictionary itu kan harus unik ya, nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau key-nya udah ada ya udah, tinggal pen value-nya aja. Jadi value-nya ditambahkan. Jadi kalau misalnya kita tambahkan lagi di sini, misal ya, satu lagi nih ya, datanya misalnya apa? CA misalnya bukan California lagi deh, cuman apa misalnya apalah ya, misalnya ya yang kita mau simpan di CA itu. Ini hanya pembuktian aja gitu ya.
Nah, kan lihat nih, California SF datanya masuk, yang depend cuman value-nya aja. Karena key-nya udah ada. Jadi dia cuma nge-pen seperti itu caranya. Bisa mengeksplor nih, mengubah sintaks ini gitu ya, untuk menjadikan ini dalam bentuk dictionary dengan menggunakan pengulangan seperti ini, tidak menggunakan comprehension seperti ini misalnya. Ini juga bisa, kalian silahkan explore aja. Bisa nggak ya kalau misalnya saya punya dua list yang berbeda, ini kan dalam satu list kan udah ada pasangan nilainya, tapi kalau misalnya dua list ini gitu ya, saya menggunakan bentuk for seperti ini gitu kan. Nah itu gimana caranya? Nah itu silahkan kalian explore sendiri deh. Itu kan bagian dari kalian eksplorasi, ya kan? Saya udah mengajarkan ini, jadi seperti ini contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini udah dictionary nih. Oh, tinggal searching kali ya. Tinggal searching nilai, searching di dictionary. Sebentar. Kalian juga bisa melakukan ini nih. Contoh misalnya ya, menggabungkan value dari sebuah dictionary berdasarkan key-nya bisa dilakukan. Contoh aja nih ya. Nama. Iya benar. Ini kan bisa melakukan ini juga. Ini accessing dictionary di dalam Python nih ya. Nama kan ada nama depan, ada nama belakang ya. Nama depan misalnya Paramita. Kemudian di sini ada nama belakang. Kan ada kan nih. Saya. Nah, kita bisa menggunakan ini kan. Kalau kita print nama itu kan hasilnya kan seperti ini. Ya kan? Sekarang kita mau menggabungkan value-nya tapi berdasarkan key-nya. Jadi kita bisa melakukan dengan menggunakan menggabungkan. Jadi menggabungkan value dari dictionary. Nah, kita bisa nih, misalnya nama lengkap. Nama lengkap itu adalah tadi ya, nama, kemudian di sini depan. Bisa tambahin gini. Kita kasih spasi, tambah nama, kemudian belakang. Nah, seperti ini. Sekarang kita print. Nah, bisa seperti ini. Kita bisa lakukan ini. Jadi menggabungkan value dalam dictionary kita bisa menggunakan tanda tambah. Jadi kan sama dia string ya. Kalau misalnya dia bukan string numerik kan harus pakai integer kan, harus dirubah dulu. Harus dirubah standar lah. Itu harusnya kalian udah tahu. Pokoknya kalau numerik, kalau misalnya kalian mau mencetak apapun dengan menggunakan tanda tambah ya harus dirubah menjadi bentuk string, str pakai str ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalian coba belajar mencari. Jadi saya punya tumpukan kamus nih. Mau nyari sebuah nilai di dalam sebuah kamus itu gimana, ada nggak gitu. Kemarin kalau pakai list bisa kan? Sekarang kalau misalnya dari kamus gimana? Nah, itu adalah bagian dari kalian eksplorasi lah ya. Jangan jangan saya aja, nanti kan harus eksplorasi. Saya udah mengajarkan basicnya untuk mengakses dictionary itu adalah seperti ini gitu loh. Ini adalah cara mengakses dictionary. Gitu. Jadi ya kalian harus bisa juga belajar gitu kan. Contoh misalnya, eh misalnya ada teks misalnya ini nama saya gitu kan ya. Itu kan teks tuh. Kalau misalnya kita mau menyimpannya dalam sebuah dictionary tapi berdasarkan karakter gitu ya. Jadi misalnya A-nya berapa sih dalam kalimat itu jumlahnya. Nah, apa karakternya itu sebagai sebuah key dan value-nya itu adalah jumlah karakter dalam kalimat tersebut. Itu gimana caranya? Coba aja, itu kan buat latihan kan lumayan ya. Buat latihan-latihan mengakses dictionary di dalam Python, karakteristiknya, logiknya itu kan biar kalian semakin canggih lagi menggunakan fundamental basic dari pemrograman. Bisa jadi contohnya gini yang saya mau nih. Yang mana ya tadi ya? Nih, bisa ya. Latihan mandiri. Saya kasih ya, latihan mandiri. Ya, diawali dengan ini deh. Soal 1. Misal ada kalimat, ini pakai pengolahan biasa. Misal terdapat kalimat saya sedang belajar. Ya. Nah, nanti output yang diharapkan tuh gini. Outputnya sendiri aja deh gini ya. Kita belajarnya seperti ini. Output misalnya S, jumlah S jumlah S berapa tuh? Jumlah S 2 gitu kan ya. Kemudian A-nya berapa? A-nya 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu ya. Terus kemudian Y-nya berapa? Y-nya berapa? 1, 1 gitu, dan seterusnya. Terus apa lagi? Y-nya 1, terus kemudian A-nya udah kan ya, nggak usah dimunculin lagi. Kalau A-nya udah E-nya berapa? E-nya 2 dan seterusnya. Nah, simpan ini dalam sebuah apa? Ini nih outputnya ini dalam sebuah dictionary. Kan misalnya kan key, kemudian ini jumlahnya. Kalian kan bisa memanfaatkan ini loh. Nih kan bisa memanfaatkan ini kan yang sudah saya berikan. Ketika digabungkan aja kan sama manfaatkan loop, bisa memanfaatkan for in yang sudah saya berikan ke kalian caranya. Jadi sekarang tinggal kalian gabung-gabung aja gimana caranya. Toh kalau misalnya dijadikan sebuah karakter yang dijadikan sebagai sebuah key di dalam dictionary, key itu kan nggak boleh sama ya, harus unik. Simpan dalam tapi nanti ini Ctrl X dulu deh.
X ini kan harus satu-satu ya, kalau nggak salah di note dulu. Oke, soalan. Ya kan? Nah, misal bentar. Nah, bisa ya. Pelan-pelan. Kalimat kan. Terus output yang output tadi kan tadi ya apa apa tadi itu S sama dengan berapa tadi 2 gitu kan, terus kemudian apalagi A sama dengan A sama dengan 5 gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan outputnya itu yang diminta, terus simpan dalam dictionary, sehingga jadinya gini misalnya jumlah saya simpannya dalam kata gitu ya, dalam sebuah dictionary. Jadi kan S 2 gitu kan, S 2, terus kemudian ada A 5, kemudian berapa ini tadi Y 1, dan seterusnya. Nah, coba ini kalian coba seperti ini. Nah, ini kan soal latihan mandiri nih kan. Coba biar kalian tahu bagaimana caranya gitu kan. Atau mungkin gini, menggabungkan 2 buah dictionary menjadi 1 dictionary. Misal nih ya, kalian punya 2 soal aja ya. Soal 2. Gabungkan 2 dictionary berikut ke dalam 1 dictionary. Nah, ini kan ada dictionary nih. Nah, gabungkan jadi 1 dictionary. Jadi semuanya ada 1 dictionary. Jadi A10, B20, X30, Y40. Kan tadi ada metode-metode yang udah saya jelaskan ya. 2 soal aja deh buat latihan kalian di rumah. Gitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini untuk dictionary karena besok kan harus praktikum kan. Praktikum tentang dictionary. Sebelum nanti saya balik lagi ke fungsi. Nah, minggu depan kita belajar list deh. Saya balik ke list dulu sebelum ke set tuple, saya balik ke list dulu untuk mengakses kan nanti kan tugas besarnya pakai logika matematika kan, bekerja dengan matriks kan, ya udah nanti apa kita bermain-main dengan list ya, di pertemuan minggu depan berarti. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini 2 soalnya dikerjakan ya. Jadi nanti saya tagih begitu kita ketemu minggu depan di kelas. Saya tagih sebentar. Saya absen dulu. Nggak ada pertanyaan ini?
Bentar ya. Saya absen dulu sebentar. Sekarang itu tanggal 5. Sebentar. Kenapa ini enggak? Tanggal 5, 12, 2022. Asia, oke. Oke, Muhammad Jalan nggak ada ya? Oke, kalau gitu kalau ada pertanyaan, itu yang tugas ini soal latihan mandiri dikerjakan ya. Dikerjakan sama ada 2 kan ya saya kasih ya. Satu lagi, ya.
menggabungkan 2 dictionary dan 1 dictionary, kemudian yang ini dalam simpan. Nah, kan saya sudah memberikan beberapa clue contohnya nih ya. Jadi kan tinggal bisa menggunakan ini, bisa menggunakan ini. Kemudian ini, oh iya satu lagi nih, yang error ini gimana caranya ya? Ini coba tolong kalian perbaiki program berikut agar outputnya benar. Nah, gimana caranya memperbaikinya? Lihat ya. Ini kan dianggapnya sebagai sebuah list nih. Jadi kan harus tricky. Tetap pakai pengulangan gimana cara menjumlahkannya. Tapi kemudian nih lihat ngaksesnya seperti ini. Saya udah jelaskan ya. Kan dianggapnya sebagai sebuah list dalam dictionary. Ini udah saya jelaskan, kalian harusnya bisa. Kalian sudah belajar pengulangan, jadi itu pasti gunakan pengulangan. Bisa jadi aja menggunakan nested loop. Kali-kali ngeluarin nested loop gitu ya. Jadi besok kita akan belajar list tapi aksesnya ke matriks. Ya, ke matriks lah. Saya pakai list. Bisa pakai list, nanti kita pakai numpy, pakai array gitu. Cuma nanti kalian pakai function build ini nggak masalah sih. Terserah kalian nanti tugas besarnya mau gimana. Tapi nggak boleh pakai function built-in tugas besarnya. Makanya saya mau kalian harus explore. Gitu. Pertanyaan saya sudahi kuliahnya sampai hari ini. Ini nanti saya share. Kalian butuh ini nggak? Nggak butuh? Butuh, Bu. Butuh, Bu. Ini akan saya share. Mana ya? Sebentar. Kalian ini saya share sekarang nih biar saya nggak lupa. Takutnya saya suka lupa soalnya. Dictionary. Mana ya? Kok nggak ada? Wah, simpan kah? Nggak ya. Oh, di bawah. Oke. Mana ya? Judulnya mana? Oh, oke. Ya. Besar parameter. Dictionary. Oke. Udah saya send ya. Sama saya udah nge-send slide-nya ya, sama slide-nya udah saya send sekalian ya. Itu bisa kalian Oke. Sudah. Nyampe nggak? Udah keterima belum sama kalian? Oh, di sini saya lambangnya agak aneh ya. Takutnya nggak nyampe. Nanti kalau misalnya nggak nyampe, bilang aja ya, Fadli ya. Kalau belum kesend, takutnya internet saya bermasalah atau nggak tahu WA-nya gini. Oke, saya sudah sekolahnya sampai hari ini. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa dikerjakan tugasnya, oke? Selamat sore, sampai ketemu lagi. Sore Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.